Tiga pasien COVID-19 di Banyumas, Jawa Tengah yang meninggal secara mendadak diduga ketiganya akibat terkena COVID happy hipoksia yang membuat pasien yang tidak merasakan gejala COVID-19. Kematian secara mendadak tiga pasien COVID-19 di Banyumas sempat mengagetkan pihak keluarga serta gugus tugas kabupaten. Pasalnya ketiga pasien COVID-19 ini termasuk ke dalam orang tanpa gejala atau OTG. Ketiga pasien COVID-19 tak menunjukkan gejala yang mengarah ke COVID-19 seperti suhu tubuh yang tinggi, batuk, atau pilek. Meski terkonfirmasi positif COVID-19, ketiga pasien yang meninggal ini terlihat seperti orang sehat. Ketiga pasien ini meninggal di rumahnya masing-masing karena tidak mengeluhkan gejala sakit seperti layaknya COVID-19. Pihak keluarga pun tak sempat membawa ke rumah sakit karena proses kematian pasien terlalu cepat. Ini kan saya dapat informasi dari dokter paru, Margono. Saya tanya-tanya, itu kenapa sih meninggal? Kemarin itu bilangnya tidak ada gejala gitu. Oh itu disebut dengan happy hipoksia gitu. Apa itu gitu? Itu saturasi oksigennya turun, tapi kondisi umumnya bagus gitu. Jadi kondisi umum bagus tapi saturasi oksigennya turun dari rata-rata kan 92 ya kata 90 lah katakanlah karena umur itu kan. Nah ini kan turun jadi 85, 80 sampai ke 75. Kalau sudah 75 itu sudah ada kuat. Ini yang terjadi di sebetulnya dua yang terakhir, tapi itu yang ketiga terakhir juga termasuk katanya. Happy hipoksia sindrom dikenal dengan silent hypoxemia, merupakan gejala tersembunyi pada pasien COVID-19. Pasien tidak menunjukkan gejala kasus COVID-19. Dalam beberapa kasus, pasien merasa nyaman. Pada tahap lanjut, happy hipoksia bisa menyebabkan kematian secara mendadak karena kadar oksigen dalam darah sangat berkurang hingga 70%. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Terkait warga Banyumas yang meninggal secara mendadak, kita bergabung dengan Sadewo Trilastiono, Wakil Bupati sekaligus juga Ketua Gugus Tugas COVID-19 Banyumas. Selamat siang Pak Sadewo. Selamat siang, Mas. Baik Pak, ini dengan adanya kejadian ini, 3 warga yang meninggal mendadak tanpa gejala dengan sindrom happy hipoksia, apakah akan ada swab test atau rapid test massal yang diadakan di Banyumas agar hal ini tidak terulang kembali? Selamat siang Pak Sadewo, apakah bisa mendengar suara kami Pak? Selamat siang, ya. Iya, Pak Sadewo, sudah terjadi hal seperti ini di Banyumas. Apakah akan ada swab tes massal atau rapid test massal agar hal ini tidak terulang kembali, Pak? Iya, tadi saya ralat dulu ya. Ketua Gugus Tugas COVID Kabupaten itu ketuanya Pak Bupati, saya wakilnya. Jadi gini, swab massal itu bahkan sudah dilakukan sebelum ada kasus yang 3 itu ya, happy hipoksia itu ya. Kabupaten Banyumas memang membuat kebijakan, Pak Bupati memerintahkan seluruh jajarannya termasuk saya untuk melakukan swab massal dengan resiko kita mencari bukan menunggu tetapi mencari daftar orang-orang yang OTG kita cari. Kita sudah mendekati 8.000 ini swab massalnya ya. Tapi yang swab massal itu 5.000, kalau swab yang reguler yang lama itu 3.000 sekian. Dari swab massal itu sudah ada positivity ratio ya, yang standarnya PBB itu maksimal 5%, di Banyumas itu masih bisa dikendalikan 3%, di bawah 3%. Itu yang terjadi, bahwa swab massal itu bukan karena kemarin ada gejala yang 3 meninggal karena happy hipoksia, tetapi memang sudah dilakukan sebelum itu, ya, gitu Pak. Baik, kami ingin konfirmasi lagi Pak Sadewo, ini 3 orang yang meninggal ini memang tanpa gejala, jadi belum dipastikan ini karena happy hipoksia? Nah, iya, yang tanpa gejala itu kan memang yang dikatakan happy hipoksia itu kan yang memang meninggal karena tidak ada gejala-gejala seperti gejala-gejala yang lain. Baik, tapi berarti ini artinya bukan kasus yang pertama kali terjadi happy hipoksia di Banyumas?
Yang pertama kali, yang 3 Yang itu. pertama kali. Nah, sebelumnya Kalau apakah yang dulu itu ada semuanya itu ada gejalanya kan pasti itu juga dulu. Ada mulai batuk, ya demam, pilek, sesak nafas. Lah yang sekarang ini memang gejalanya itu tanpa adanya sesak nafas. Tiba-tiba aja saturasi oksigennya itu di dalam tubuh kita berkurang. Kalau hitungannya itu saya bukan orang kesehatan ya, tapi saya berinteraksi dengan banyak teman-teman kesehatan bahwa saturasi oksigen di tubuh kita, di darah kita, di paru-paru kita itu minimal mestinya 92% itu sudah minimal. Kalau sudah di bawah itu, maka orang akan menjadi susah bernafas. Nah, di bawah 90 turun sampai 80, turun kemudian 75. Kalau orangnya sudah ngos-ngosan, sudah mulai tidak sadarkan diri. Lah yang terjadi, yang 3 pasien ini, mohon maaf, sebetulnya yang positif 2 ya Mbak ya, yang 1 itu kan ibundanya itu sudah usianya sudah 80 tahun, kemudian anaknya pulang dari Jawa Timur ya, datang, ibunya sakit, dirawat, dibawa ke rumah sakit. Ini ceritanya, runtunan ceritanya gitu. Di rumah sakit, kemudian meninggal. Itu tidak di swab, ya, karena udah sepuh, dipikirnya meninggal biasa. Beberapa hari kemudian, anaknya yang kebetulan pulang dari salah satu kota di Jawa Timur, itu merasakan gejala apa ya? Kalau sekarang kan sedang pancaroba, perubahan iklim, biasanya greges gitu ya. Tidak ada gejala sesak nafas. Kemudian yang bersangkutan minta dikeroki itu ya, kalau bahasa Banyumasnya, oleh adiknya. Kemudian kok gregesnya tidak sembuh-sembuh. Tidak ada sesak nafas. Hanya agak demam, tapi tidak panas sekali. Kemudian agak batuk-batuk, tidak batuk sekali. baik, Terus yang bersangkutan inisiatif swab mandiri. baik. Ini yang ternyata positif. Kemudian anak istrinya juga positif semua. Baik, dan dari ketika mengalami gejala yang tidak enak badan, kemudian dikerok, kemudian Ya. korban ini meninggal, berapa lama durasinya Pak? Apakah cukup cepat, misalnya 1-2 hari, atau butuh waktu lama? Bilangannya hari, Mas, ya. Bilangannya hari. Jadi dari mulai dia merasa gejala tidak enak badan, kemudian dikerok, nggak sembuh-sembuh, nggak sampai 1 minggu ini, bilangannya hari. Yang problem ini gini, kemudian dia melakukan swab mandiri, ya, kemudian ternyata positif, kemudian istri dan anaknya di swab positif, sama-sama dimasukkan ke dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Banyumas. Kemudian mulai gejala agak sesak, ya, yang si almarhum itu. Kemudian almarhum langsung dibawa ke Margono. Bilangannya jam, nggak sampai 5 jam dia langsung sesak, kehilangan oksigen di dalam tubuhnya, langsung meninggal, nggak sampai 5 jam. Baik, Pak Sadewo, semoga memang kasus baru COVID-19 tanpa gejala ini membuat pemerintah Banyumas bersigap untuk memerangi COVID-19. Terima kasih Pak Sadewo, Wakil Bupati sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Banyumas sudah bergabung bersama kami di News Siang. Iya, betul. Meninggalnya 3 orang pasien warga Banyumas, Jawa Tengah akibat virus corona dengan sindrom happy hypoxia dinilai mengkhawatirkan. Sindrom happy hypoxia merupakan gejala baru bagi penderita COVID-19. Apa itu happy hypoxia? Berikut informasinya untuk Anda. Happy hypoxia, gejala baru yang kini ditemukan di beberapa pasien COVID-19. Tanpa demam, batuk, flu, atau gejala umum layaknya pasien COVID-19. Pasien terlihat baik-baik saja dan dapat beraktivitas normal. Namun sebenarnya pasien sedang mengalami penurunan kadar oksigen dalam darah. Happy hypoxia atau hipoksemia didefinisikan sebagai penurunan tekanan oksigen dalam darah, sehingga kondisi pasien bisa semakin memburuk karena kadar oksigen sudah semakin anjlok. Akibatnya organ-organ tubuh akan mati sehingga nyawa pasien pun terancam jika tidak segera ditangani.
Pasien dengan gejala happy hipoksia jika diperiksa saturasi oksigen dalam tubuh mencapai level 70 hingga 80% karena tidak alami gejala layaknya pasien COVID-19, seakan-akan happy hipoksia mentoleransi kondisi tubuh, namun sesungguhnya kondisi tubuh semakin memburuk. Gejala sesak nafas mulai tampak setelah jaringan oksigen dan paru-paru mengalami penurunan akibat sel darah merah untuk mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh tidak bekerja dengan baik. Sehingga otak tidak merespon keadaan tersebut sampai ketika kondisi saturasi oksigen sudah benar-benar di level terendah dan pasokan oksigen untuk paru-paru kurang. Gejala ini sangat menipu. Jika pasien tidak diawasi dengan analisis gas darah arteri atau AGD, penghitung saturasi oksigen secara rutin dan berkala oleh dokter. Kuncinya adalah jangan lengah. Tetap patuh pada protokol kesehatan, karena tidak menunjukkan gejala bukan berarti orang tersebut tidak terpapar virus COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas lebih jauh mengenai happy hipoksia, kita akan tanyakan langsung kepada Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Departemen Paru, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Persahabatan. Selamat siang, Dr. Agus. Baik, Dr. Agus, jika kita melihat ini kasus yang terjadi di Banyumas ini cukup mengerikan, orang penderitanya tanpa merasakan gejalanya samar begitu seperti masuk angin, tapi tiba-tiba ia meninggal, dikatakan juga oleh tenaga medis ini bahwa saturasi oksigennya rendah. Apa sebenarnya happy hipoksia itu? Oke, terima kasih ya, selamat siang. Jadi kalau kita bicara hipoksia atau lebih tepatnya hipoksemia, adalah suatu kondisi kadar oksigen di dalam darah yang rendah di bawah nilai normal. Jadi saturasi yang normal itu kalau kita ukur biasanya saturasi oksigen di arteri SpO2 itu di atas 94% ya. Jadi kalau hipoksemia, kalau dia kadarnya saturasi di bawah 94% dan kemudian kadar O2 atau PO2-nya biasanya di bawah nilai normal di bawah 80%. Nah, kondisi hipoksemia ini biasanya umum terjadi pada pasien-pasien yang mengalami berbagai penyakit paru dan pernapasan serta berbagai penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung ya. Karena kita tahu oksigen itu masuk pada saat kita itu bernapas, kemudian terjadi pertukaran di paru, kemudian dibawa oleh hemoglobin oleh darah seluruh tubuh, kemudian diedarkan oleh jantung. Sehingga semua komponen-komponen organ yang berfungsi sebagai sistem pernapasan itu akhirnya akan menyebabkan terjadinya hipoksemia. Jadi hipoksemia ini itu penyakit yang kondisi yang bisa ditimbulkan oleh berbagai macam penyakit paru, pernapasan, dan kardiovaskuler. Nah, apakah gejala hipoksemia ini bisa terlihat secara kasat mata, dok? Secara umum kalau seseorang mengalami hipoksemia itu akan mengalami keluhan dari yang ringan sampai yang berat tergantung derajat hipoksemianya ya. Kalau yang ringan tuh biasanya mulai dari sakit kepala karena oksigen kurang ke otak, kemudian badan terasa lemah atau letih ya. Kemudian kalau lebih berat hipoksemianya lama-lama akan terjadi sesak napas terasa berat. Kemudian kalau tambah berat lagi bisa terjadi henti napas atau kegagalan pernapasan dan bisa juga meninggal kalau dia derajatnya sangat berat hipoksemia itu. Jadi pada kondisi orang yang mengalami hipoksemia akan terjadi suatu respon fisiologik dan orang itu akan merasa keluhan-keluhan seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, tapi tadi yang terjadi oleh penderita di Banyumas, ia mengatakan bahwa tidak merasakan gejala, begitu. Gejalanya samar seperti masuk angin. Apakah itu mungkin terjadi oleh seorang penderita happy hipoksia dan bagaimana cara membedakannya? Sekarang kita bicara soal happy hipoksemia ya. Kalau tadi bicara hipoksemia. Happy hipoksemia ini adalah suatu kondisi yang memang ditemukan pada pasien COVID. Tidak semua pasien COVID. Pada beberapa pasien COVID akan mengalami karakteristik happy hipoksemia. Kalau tadi hipoksemia yang saya terangkan itu dengan berbagai penyakit yang ada, orangnya akan merasa sakit kepala, kemudian lemah, letih, lesu, sampai sesak napas. Pada pasien COVID-19, beberapa pasien yang mengalami hipoksemia tidak mengalami keluhan sama sekali. Tidak ada keluhan, bahkan cenderung seperti orang biasa saja, seperti orang-orang normal,
sehingga terkesan happy atau bahagia, sehingga padahal di dalam kadar darah oksigennya itu tadi rendah ya, maka kondisi inilah yang dikenal sebagai suatu hipoksemia. Nah, kenapa itu terjadi sampai saat ini sebenarnya belum bisa dijelaskan secara jelas oleh bidang medis, tetapi salah satu yang diperkirakan sebagai penyebab adalah terganggunya sistem reseptor untuk merespon terhadap sesak napas yang terjadi pada seseorang itu apabila terjadi hipoksemia. Nah, respon sesak napas itu tidak muncul karena ada gangguan pada jarak-jarak sistem persarafan yang mungkin terganggu oleh suatu infeksi COVID-19. Ini masih menjadi tanda tanya di dalam dunia medis. Nah dok, yang terjadi juga di Banyumas adalah tadi dinyatakan dari mengalami gejala, terus kemudian pasien meninggal, waktunya hanya kurang dari seminggu. Bahkan ketika dirawat 5 jam kemudian pasien dinyatakan meninggal. Secepat itukah hipoksemia ini mempengaruhi tubuh kita? Oke, kalau hipoksemia itu terjadi ringan sebenarnya prosesnya akan lama ya. Permasalahannya adalah kalau hipoksemia itu terjadi derajat sedang sampai berat, ya, maka oksigen yang rendah di dalam darah akan menyebabkan jaringan-jaringan tubuh kita juga akan kekurangan oksigen. Padahal kita tahu oksigen itu dipakai untuk organ-organ tubuh kita bekerja, ya, mulai dari otot, kemudian otak kita, kemudian sistem pernapasan, bahkan sampai jantung pun menggunakan oksigen itu untuk berfungsi. Akibatnya kalau itu terjadi kondisi oksigen yang rendah cukup berat, maka akan terjadi kerusakan organ tersebut dan itu akan dapat meningkatkan resiko gagal organ yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya resiko kematian. Baik, dokter, jika memang penderita hipoksia ataupun hiposemia ini begitu sudah menderita penyakit ini tanpa gejala, ketika memang sudah sembuh, apakah memang akan menderita juga cacat pernafasan ataupun rentan menderita kembali hipoksia ini? Oke, yang terpenting buat kita semua bahwa kalau kita mengalami infeksi COVID-19 walaupun tanpa gejala, itu bukan berarti tidak ada masalah di dalam sistem organ kita. Oleh karena itu, bila seseorang terinfeksi COVID-19, segeralah ke dokter. Karena nanti dokter akan melakukan suatu evaluasi mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, termasuk mengukur oksigen dalam darah, termasuk juga pemeriksaan rongsen. Apabila ternyata ditemukan kelainan termasuk hipoksemia meskipun tidak ada gejala, maka sebaiknya harus segera dilakukan perawatan. Apabila tidak terdeteksi kondisi itu karena kita tidak melakukan pemeriksaan ke dokter, maka kerusakan organ itu yang akan muncul akan bisa meningkatkan risiko kematian, bahkan juga kalau misalnya bisa sembuh dari COVID-19-nya, hipoksemia ini akan menyebabkan juga gangguan organ yang mungkin bisa menetap. Nah itu kan berarti diketahui jika kita periksa ke dokter, tapi adakah mungkin misalnya kita cek tensi kemudian ternyata tensi kita rendah, itu apakah juga bisa dilakukan untuk mengetahui deteksi dini hipoksemia itu, dok? Hipoksemia tidak bisa diukur dengan mengukur tekanan darah. Jadi paling sederhana adalah mengukur saturasi oksigen, yaitu menggunakan alat yang namanya oksimetri yang dia taruh di ujung jari. Sebenarnya itu cukup simpel, harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi kalau fasilitas-fasilitas seperti klinik itu bisa memiliki, atau bahkan perorangan juga bisa. Kalau terjadi kondisi saturasinya di situ, karena di situ alatnya digital, tinggal ditempel di ujung jari, dinyalakan, nanti akan kelihatan saturasi oksigennya berapa. Kalau di bawah 94% atau sudah 94% lah, maka kita harus waspada itu terjadi hipoksemia. Jadi tekanan darah tidak bisa mendeteksi hipoksemia, tapi oksimetri, alat yang sederhana cukup ditaruh di ujung jari, itu bisa mendeteksi saturasi dalam tubuh untuk menggambarkan hipoksemia atau tidak. Baik, dokter, kalau memang dengan tes yang memang sudah berjalan, tes COVID-19 seperti rapid test, swab test, apakah itu juga bisa meminimalisir penderita tanpa gejala COVID-19 ini? Pemeriksaan swab test kan hanya untuk mendeteksi COVID-19 saja. Sedangkan untuk mendeteksi beratnya severity dari COVID-19 itu perlu pemeriksaan penunjang. Kita tahu severity dari COVID-19 ini dari tanpa gejala
ringan, sedang, berat, sampai kritis. Ada 5 grading ya. Untuk tahu gradingnya itu seseorang COVID-19 harus dilakukan pemeriksaan tambahan selain swab ya, seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan oksigen darah, pemeriksaan Ronsen atau CT scan, itu untuk tahu grading. Sehingga untuk menentukan grading itu perlu penambahan pemeriksaan. Baik dokter, ini kita juga akan membahas mengenai sebentar lagi yang pemerintah DKI Jakarta akan membuka kembali bioskop untuk beroperasi dalam waktu dekat. Salah satu pertimbangannya adalah hiburan diklaim bisa meningkatkan imunitas warga terhadap COVID-19. Nah ini kita dengar dulu dok, informasi berikut ini. Setelah dilarang beroperasi karena pandemi COVID-19, pemerintah akan mengizinkan bioskop beroperasi dalam waktu dekat. Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan pembukaan kembali bioskop telah dikaji. Selain itu, dibukanya hiburan ini dinilai bisa meningkatkan imunitas warga menghadapi COVID-19. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang akan membuka kembali bioskop yang tinggal menunggu waktu. Pelaku industri pun ditekan untuk menerapkan protokol dan regulasi. Jika melanggar, usahanya akan ditutup. Yang nanti tidak mengikuti protokol kesehatan, maka langkah yang dilakukan DKI cukup sederhana, yaitu menutup kegiatan usahanya. Di lobi itu ada bangku panjang-panjang, itu juga kita batasi. Ya biasalah, standar lah. Di mana-mana ya, satu duduk, isi, satu disilangin, kosong, dan sebagainya. Di dalam kan juga begitu. Itu disiplinnya di dalam. Untuk di dalam penonton tetap pakai masker. Tetap pakai itu. Kalau nggak wajib kita gitu ya? tegur, nggak mau tegur, kita suruh pulang aja. Balikin duitnya kalau perlu. Berarti makan minum nggak boleh di dalam. Katanya kan nggak boleh, tapi kita kan lihat keputusannya itu kan di tangan pemerintah. Kita ikut aja. Kebijakan dibukanya bioskop telah dikaji dari berbagai sisi dan mencontohi 47 negara yang telah membuka bioskop di tengah pandemi. Dibukanya kembali bioskop di Indonesia bisa berpotensi besar dalam menambah angka penularan virus COVID-19. Dengan demikian, pihak bioskop harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih ekstra lagi. Pengelola bioskop wajib mentaati sejumlah protokol, di antaranya mengatur jarak pengunjung mulai dari antrean masuk dan keluar gedung bioskop hingga jarak kursi antar penonton saat di dalam studio bioskop. Selain itu, usia pengunjung dibatasi. Pengunjung yang diizinkan masuk berkisar dari usia 12 tahun hingga 60 tahun. Balita dan manula dilarang masuk dan menonton di gedung bioskop. Penonton juga dipastikan harus sehat sebelum masuk ke wilayah gedung bioskop. Untuk pemutaran film, durasi dibatasi hanya maksimal 2 jam. Pengunjung juga wajib selalu mengenakan masker dan diimbau tidak makan dan minum selama pemutaran film. Pengelola juga diwajibkan menjual tiket secara online dan wajib menyediakan perlengkapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, pengukur suhu, hand sanitizer, dan wajib menjamin pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan gedung bioskop. Sementara ratusan pakar menyebut virus corona COVID-19 bukan hanya menular lewat droplet atau percikan air liur, tetapi juga bisa menular lewat airborne atau di udara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengkonfirmasi penularan virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 bisa menular melalui udara atau transmisi airborne. These are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Maka dibukanya bioskop juga harus dipertimbangkan karena dalam penelitian preliminari studi Departemen Mikrobiologi Klinik FKUI menemukan 22% pasien COVID-19 adalah tanpa gejala atau asimptomatik, sehingga tidak menutup kemungkinan COVID-19 bisa menular meski protokol kesehatan dijalankan secara ketat. Diharapkan semua lini telah menjalankan protokol kesehatan serta jika tidak penting jangan keluar rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Bioskop dibuka alasannya agar warga senang, kemudian imunitas meningkat. Tapi di saat seperti ini, tepatkah keputusan ini, Dok? Oke, terima kasih. Untuk masalah pembukaan bioskop ini tentunya pemerintah harus memperhatikan
banyak masukan dari ahli-ahli baik ahli bidang medis, termasuk juga ahli kesehatan masyarakat dan juga ahli-ahli tentang tata udara ruangan, karena nanti menyangkut bagaimana ruangan di dalam gedung bioskop itu ya. Kalau dilihat dari peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia secara umum dan kemudian persyaratan tentang adaptasi kebiasaan baru atau new normal dari WHO, sebenarnya kalau nilai-nilai yang ada tersebut belum tepat dikatakan kita bisa menjalankan suatu new normal saat ini, karena nilai-nilai tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya ya saat ini ya. Nah sekarang menyangkut upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membuka bioskop, saya sebagai dokter spesialis paru tentunya menghimbau supaya hal tersebut dipikirkan apakah sudah melihat aspek benefit dan juga aspek kerugiannya, berapa besarnya keuntungannya apa yang bisa didapat, kemudian kerugiannya apa yang bisa didapat. Karena kita tahu betul bahwa penularan pada COVID-19 ini meliputi 3 aspek, yaitu satu bisa menular lewat droplet dalam jarak 1-2 meter, kemudian bisa menular lewat kontak tidak langsung dari benda-benda yang terkontaminasi. Artinya di dalam gedung-gedung bioskop itu semua benda juga bisa terkontaminasi apabila ada seseorang positif dan itu bisa terpegang oleh orang lain. Sehingga kemudian orang lain bisa memegang area muka kemudian terinfeksi. Dan yang paling krusial adalah bagaimana penularan airborne di ruang tertutup, karena WHO sendiri sudah menyatakan bahwa airborne atau penularan lewat udara itu bisa terjadi apabila ruangan tertutup dengan ventilasi yang tidak baik. Oleh karena itu ruangan bioskop harus betul-betul dinilai layakkah ruangan itu dan sudah terpenuhi dari aspek tata udara yang memenuhi kriteria untuk ventilasi yang baik ya. Karena itu harus betul-betul dipikirkan. Baik, oke. Dokter Agus, tapi wacana pembukaan bioskop ini sudah diutarakan pemerintah ke publik. Jadi apa yang harus dipersiapkan protokol kesehatan dari pihak bioskop, dokter? Nah, tentunya seperti yang disampaikan, kalau itu dijalankan, maka yang terpenting adalah aspek protokol kesehatan ya. Mulai pada saat masuk, membeli tiket, menunggu masuk ruangan, kemudian antri masuk gedung bioskop, sampai di dalam gedung bioskopnya sendiri, harus dijalankan protokol kesehatan sampai ke dalam toiletnya, kemudian itu betul-betul dijalankan mulai dari menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan secara teratur, setiap menyentuh benda itu wajib ya. Kemudian yang berikutnya adalah gedung bioskop harus memberikan informasi sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya bagaimana sistem ventilasi udara di dalam ruangannya supaya betul-betul bisa terjaga risiko penularan airborne itu tidak terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga protokol kesehatan pada saat keluar dari gedung bioskop. Itu harus dijalankan. Ya. Nah, yang penting yang terakhir adalah bagaimana punishment, ya, reward and punishment, atau evaluasi, dan juga yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena apabila ada pelanggaran kasus terhadap sistem protokol yang ada, kemudian kriteria yang tidak terpenuhi di dalam gedung bioskop tersebut, tentunya pemerintah daerah harusnya dapat tegas untuk memberhentikan kegiatan pemutaran di gedung tersebut. Nah, itu yang harus dilakukan pengusaha dan juga pemerintah daerah. Apa yang harus dilakukan oleh penonton nantinya, Dok? Ya, penonton harus menjalankan protokol kesehatan sesuai yang sudah dibuat oleh panduan yang ada ketika menonton bioskop, itu sudah harus dijalankan, termasuk dilarang berbincang-bincang di dalam gedung bioskop, tidak boleh melepas masker, kemudian tidak boleh makan dan minum. Itu adalah hal yang sudah ditetapkan tentunya. Tentunya nanti di dalam gedung bioskop harus ditulis betul apa yang harus dilakukan, yang boleh dan yang tidak boleh. Baik, terima kasih. Tentunya butuh kerjasama dari masyarakat juga, pihak medis juga, dan juga pemerintah agar memang persebaran virus corona ini tidak meluas. Terima kasih Dr. Agus sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Oke, sama-sama. Gubernur Ridwan Kamil akan jalani vaksinasi pertama hari ini. Informasinya akan hadir usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.